Piye kabar Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, luar Ya, biasa. puji Tuhan. Ya, Haleluya. Terima haleluya kasih Pak. ya Pak sudah Ya, hadir ya, di channel kami dan mau berbagi. ya, Pada ya. malam hari ini Oke. teman-teman rindu mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Bapak. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Bagaimana kehidupan Bapak di dalam iman yang sebelumnya dan bagaimana Bapak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Suyitno. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Ya. Salam, selamat malam kepada semua pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihi salam, pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi selamat. Itu yang ada pada Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihi salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi bahwa kesaksian saya ini benar, kesaksian saya tidak berdusta sesuai dengan firman yang kami dapat di dalam kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak umur sekitar 8-9 tahun, saya di dalam hidup saya ini sudah berpikir tentang Tuhan. Karena saya dilahirkan sebagai orang Muslim yang taat kepada Allah, kepada Nabi saya. Dan saya menggali sedalam-dalamnya dalam proses keimanan saya. Tapi di dalam perjalanan hidup saya mulai dari kecil itu saya sudah seperti tertanam tidak suka kepada kekristenan. Entah kenapa saya tidak tahu, tetapi saya tidak suka terhadap Kristen. Bahkan merasa benci kalau ada orang Kristen, saya sangat-sangat tidak suka. Saya ingin melenyapkan, istilahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hati, melalui pikiran saya yang tidak suka dengan orang-orang yang beragama lain. Jadi saya akhirnya mempunyai pikiran bagaimana kok saya bisa ada ketidaksukaan, ada kebencian dengan agama lain. Nah, karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara yang pemirsa yang dikasihi Tuhan? Karena di dalam setiap kehidupan saya ada ada sesuatu. Ya, oleh karena mungkin itu ya bawaan atau pengajaran dari orang tua, dari kakek. Ya, kebetulan orang tua saya guru ngaji dan kakek saya itu imam masjid atau mudin, seperti itu. Nah, itu sebabnya saya dididik oleh keluarga itu tentang agama itu sangat-sangat ya serius. Nah, itu sebabnya yang menyebabkan saya tidak suka mungkin terpengaruh karena ajaran-ajaran yang disampaikan. Sekalipun orang tua saya, bapak saya, kakek saya tidak mengajarkan untuk membenci, tetapi timbul dari hati dan pikiran. Nah, tadi Bapak telah menyampaikan bahwa manusia itu sudah dirasuk roh jahat atau iblis atau setan. Nah, saya percaya bahwa sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya pun adalah salah satunya orang yang sudah dirasuk oleh setan. Karena apa? Karena menurut penyelidikan saya, karena Adam dan Hawa itulah yang awal mula memberi bibit dosa. Dan saya sebut itu dosa bawaan dan dosa bawaan dan dosa perbuatan. Sejak
saya lahir sampai saya berumur sekitar 9 tahun, maka sudah ada timbul kebencian dengan agama lain. Nah, menurut saya itu juga roh setan, roh jahat, iblis, ya itulah yang mengerjakan dalam diri saya. Salah satunya itu saya pada waktu itu. Namun di dalam hidup saya diajarkan agama, ajaran agama dan sholat dan apapun yang saya lakukan, baik dalam sholat apapun, sholat wajib ya lima kali ya dalam satu hari satu malam itu 5 waktu 17 rakaat ya, dan kalau saya hitung dan saya patuh. Tapi kenapa di dalam hati dan pikiran saya ada kebencian dengan agama lain? Nah, itulah tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Manugulu, ya Bapak Yusuf Manugulu, dan saya tersentuh pada malam hari ini. Itu saya saksikan kenapa saya menjadi orang Kristen. Nah, sejak kelas 2 SD saya sudah berpikir tentang orang yang meninggal. Apakah orang yang meninggal itu di sananya itu bagaimana? Ya. Nah, akhirnya saya berpikir, ya, umur 9, 8, 9 itu sudah berpikir sedemikian rupa itu, sehingga saya tidak tahu dari mana pikiran saya. Nah, tetapi pemirsa yang kekasih, akhirnya saya bertanya kepada kakek, bertanya kepada bapak, apakah kalau meninggal, ya kalau saya meninggal terus saya bagaimana? Kalau saya didoakan terus gimana doanya yang dipanjatkan kepada Allah itu? Nah, tapi saya akhirnya tidak dapat jawaban yang sesuai dengan keinginan saya. Bahkan pada waktu saya kecil itu sering diajak kalau ada upacara kematian, ya istilahnya ada pemakaman. Saya sering mendengarkan bahwa orang yang sudah mati itu, yang sudah ditimbun tanah itu, seorang imamnya mengatakan, misalnya saya yang meninggal, katakan, hei Yetno, kalau nanti ditanya malaikat agamamu apa, jawablah agamamu Islam. Kalau dikatakan ditanya nabimu siapa, jawablah nabimu Muhammad. Misalnya seperti itu. Nah, itu timbul dalam benak hati saya, pikiran saya. Nah, waktu hidup tidak dikasih tahu, tetapi waktu sudah ditimbun tanah baru dikasih tahu. Pikiran saya, wah enggak masuk akal. Ini saya enggak akan ngerti, saya enggak akan mendengar. Nah, pemirsa yang dikasih Tuhan, saya terus berpikir tidak masuk akal. Itu yang pertama. Nah, saya tanya, terus didoakan, arwahnya didoakan. Nah, saya tanya, apakah kalau arwahnya didoakan ada jaminan untuk ada jawaban, ada jaminan dari Allah atau dari Allah? Nah, bapak saya mengatakan, kakek saya mengatakan, guru agama saya mengatakan, insya Allah atau mudah-mudahan. Nah, saya tidak bisa percaya kalau tidak bisa yakin kalau nggak ada jaminan. Itu entah kenapa saya juga punya pikiran seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, akhirnya satu saat saya bertanya kepada guru saya, kepada bapak saya juga, kamu ini jangan banyak cerewet, kamu ini jangan banyak aneh-aneh. Apakah kamu mau menyesatkan diri? Gitu. Nah, itulah tentang apa yang saya pikirkan tentang orang yang meninggal pada awal-awalnya itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, saya berpikir, wah, kalau nggak ada jaminan, kalau nggak ada kepastian, kalau saya mati yang paling terakhir dan nggak ada yang mendoakan, wah berarti saya ini menjadi orang yang paling malang di dunia. Nah, itu yang saya renungkan. Tetapi, saudara, dalam perenungan itu terus dari umur 8, 9, sampai umur sekitar 19 tahun, saya bisa ngaji. Al-Quran pun juz 1 sampai 30, sampai saya ulang 3 kali. Bahasanya itu khatam. Sampai kalau pas saya sunat itu, saya khataman. Dan doa-doa dalam akhir khataman itu, saya doa sendiri. Maksudnya saya yang mendoakan, bukan imam masjidnya. Nah, Bapak Ibu, ini awal dari
saya mengapa akhirnya di umur sekitar 19-20 tahun ini menerima Tuhan Yesus atau menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa. Nah, prosesnya dari 8 tahun, 9 tahun sampai 19-20 tahun itu saya banyak pertanyaan dalam hati saya, dalam pikiran saya. Mengapa saya bisa ngaji, saya bisa baca Arab, saya bisa baca Al-Quran? Nah, itu yang menyebabkan saya terus menggali, belajar. Dan sampai 19-20 tahun itu, saya pun tidak pernah mengerti artinya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, akhirnya setelah umur itu, saya mulai memberanikan diri, ya, meminjam Al-Quran yang dari Depak, yang milik kakek saya, Saya selidik, kebetulan pada waktu itu kami ada di Semarang, sudah bekerja pada waktu itu di salah satu perusahaan tahun 82, ada salah satu perusahaan yang saya bersama-sama di situ bekerja, dan saya sambil meneliti, mempelajari, oh ternyata ada terjemahan. Jadi ayat-ayat dari Al-Quran itu ada terjemahannya, ada artinya dari ayat-ayat yang saya sering kali baca. Nah, saudara, saya membaca di dalam beberapa ayat di dalam surat, misalnya surat Al-Imran 45, misalnya surat As-Sugrub, misalnya surat An-Nisa, misalnya surat Al-Fatihah, ya seperti itu. Dari seputar itu saja saya mendapatkan jawaban yang membuat saya tidak bisa membantah lagi. Memang saya tidak pernah diberi penglihatan seperti pada umumnya orang-orang lain, ya, katanya melihat Isa Al-Masih, katanya melihat Yesus, katanya Yesus berbicara begini begitu. Tidak. Ya, kalau saya tidak berdasarkan penglihatan, tapi saya berdasarkan membaca, mempelajari Al-Quran yang pernah saya bawa, ya, dari Depak itu. Nah, kemudian saya mendapatkan dari inti dari surat Al-Imran 45 itu bahwa Isa Al-Masih itu seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Satu. Yang kedua, dia itu dari firman Allah. Kalimatullah. Isa bihalimatuhu. Isa kalimatullah. Isa itu dari firman Allah. Begitu kaget. Ya. Pada waktu saya melihat, membaca, merenungkan, ini satu manusia ini kok berasal dari firman. Dan lagi, dia ini seorang terkemuka di dunia, di akhirat. Berarti orang nomor satu di dunia, juga orang nomor satu di surga. Siapakah ini? Isa ini. Nah, akhirnya timbul pertanyaan. Saya masih muda. Ya, saya waktu masih muda, ya, umur 19-20 tahun itu. Nah, ternyata merenungkan Isa Al-Masih seorang terkemuka di bumi dan di surga. Sangat luar biasa, sangat mengagetkan. Betapa orang ini orang yang tidak seperti biasanya. Memang Isa Al-Masih manusia sama seperti kita. Tetapi di dalam perenungan saya, dia punya derajat yang tertinggi, yang amat tinggi. Ya, punya derajat yang tinggi karena dia asal-usulnya bukan dari dunia, tetapi dari atas. Nah, pendengar yang setia di dalam kasih Tuhan, awal dari pengenalan, awal dari saya percaya kepada Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih itu dari ayat itu. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan dia berasal dari firman Allah atau firman Allah. Kaget, betul-betul kaget.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Nah, saya berpikir bahwa satu manusia yang disebut Isa Al-Masih atau yang disebut Nabi Isa ini adalah orang yang luar biasa. Berasal dari atas, berasal dari surga, turun ke bumi, menjadi manusia di bumi ini. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Nah, akhirnya saya bertanya lagi, oh pantas orang Kristen itu mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan, bahwa Isa ini adalah Allah, bahwa Isa ini adalah sosok yang layak disembah, layak dipuji, ya, layak dipuji. Nah, pada waktu itu saya belum pernah mengerti, melihat kitabnya orang Kristen itu kayak apa. Saya belum pernah tahu. Dan dari Al-Quran itulah saya belajar. Mungkin ya pada waktu itu saya belum pernah mengerti Roh Kudus, belum pernah mengerti Roh Allah bagaimana. Mungkin pada waktu itu Roh Allah, Roh Kudus membuka pikiran dan hati saya untuk saya mengerti secuplik ayat itu. Ya, kalau saya tidak perlu sampaikan bahasa Arabnya, tapi saya ingin ambil inti dari apa yang ada pada ayat itu. Puji Tuhan, ya, saya dengan ayat itu mendapatkan pengertian. Istilahnya bahasa kita orang Kristen itu diberi pengertian, ya, dikaruniakan pengertian untuk mengenal yang benar, untuk supaya saya ada di dalam yang benar dan hidup sebagai orang yang telah dibenarkan dan di dalam Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini dari awal cuplikan atau saya mencuplik inti dari ayat itu, ya, saya mulai terbuka. Ya, baru mulai terbuka sedikit wawasan pengertian saya, dan saya mulai menyadari selama ini berarti dosa saya ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang orang-orang lain. Ya, dan ini saya menyadari akhirnya setelah mendapat ayat itu, saya menyadari ya bahwa Isa Al-Masih ini seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, di bumi dan di surga, dan berasal dari kalimatullah atau firman Allah. Nah, ini mulai saya berarti sosok Isa, sosok Yesus ini adalah manusia yang berbeda dengan saya. Ya, saya orang berdosa, Isa Al-Masih orang yang kudus, Isa Al-Masih Nabi saya, Rasul saya juga pada waktu itu. Saya mengakui bahwa Isa Al-Masih juga Rasul, Nabi. Tetapi saya belum bisa mengakui bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ada proses waktu, saudara-saudara ya. Saya akhirnya menyelidiki. Terus belajar. Walaupun saya tidak fasih, tidak ngelotok ayat-ayat atau bacaan-bacaan firman, tetapi intisari atau terjemahan-terjemahan atau intinya saya pahami, saya tangkap, dan sedikit demi sedikit mulai ada perubahan dari kehidupan saya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesaksian saya ini ya satu cuplikan ayat yang memulai membuka pikiran saya bahwa Isa Al-Masih itu adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang luar biasa. Tidak seperti pada umumnya manusia di dunia ini, tetapi dia manusia yang luar biasa. Nah, kalau saya melihat asal-usulnya dari atas, asal-usulnya dari surga, ya, asal-usulnya dari alam atas. Dan di dunia ini saya pernah juga setelah membaca itu, saya juga nyelidiki, benar enggak Yesus itu manusia biasa? Benar enggak Yesus ini Allah? Dan saya cari buku-buku tentang manusia. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera. Ya, tapi saya tidak setuju, saudara-saudara, bahwa manusia ini bukan dari kera, tapi manusia ini berasal dari ciptaan Allah, ciptaan Allah. Ya, baik saya yang dulu sama saya yang sekarang sepakat setuju bahwa manusia ini
adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah. Nah, puji Tuhan, mulai satu cuplikan ayat itu menyebabkan saya punya gambaran, punya pikiran yang berubah, punya karakter yang mulai sedikit berubah, ya sedikit. Akhirnya saya bisa menyadari bahwa saya ini orang yang berdosa. Nah, dari titik awal itulah saya mulai belajar lagi, dan mendapatkan lagi satu ayat atau di dalam surat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Tunjukkan. Kemudian itu sering kita baca, bahkan berulang-ulang, ratus-ratus kali, mungkin beribu-ribu kali, ya saya baca. Tetapi apa maksudnya? Mana jawabannya? Dan akhirnya di dalam surat As-Zukhruf 61 kalau tidak salah itu, Isa Al-Masih mengatakan, akulah jalan lurus, ikutlah aku. Ya, ternyata Isa Al-Masih yang berasal dari kalimatullah, Isa Al-Masih yang seorang terkemuka di dunia dan di akhirat itu, di bumi dan di surga itu, dia adalah jalan lurus, jalan kebenaran. Kalau saya sesuaikan dengan persamaan di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, ya dia akan mendapatkan kehidupan, dia akan mendapatkan kekekalan, ya, akan sampai kepada rumah Bapa kalau kita percaya kepada Yesus atau kepada Isa Al-Masih alaihissalam. Pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi selamat itu. Pemberi, ya. Pemberi, dia maha tinggi. Dia seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia berarti maha tinggi. Dia pemberi, bukan peminta. Pemberi syafaat, pemberi berkat, pemberi selamat. Kalau bahasa saya sekarang, itulah juru selamat. Ya, dialah juru selamat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya, yang sudah menerimanya. Bagi kita semua yang sudah menerima, percaya kepada dia dan mengiring dia. Nah, saya mulai menyadari, ya saya mulai terbuka lebar-lebar, dan ternyata dia jalan lurus, jalan kebenaran. Saya bersaksi ini tidak berdosa karena ini kebenaran. Saya tidak berdusta. Kesaksian saya benar apa adanya. Dan saya akhirnya semakin terbuka, dan pikiran hati saya mulai berubah. Tapi mulai ke sana saya menyadari bahwa saya ini adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang yang lain yang ada di dalam dunia. Kenapa? Karena kembali lagi, saya ini adalah orang yang benci dengan orang Kristen. Simbol-simbol palang, simbol-simbol salib, itu saya tidak suka pada waktu itu. Hanya karena kebencian itu, tapi saya belum pernah merusak fasilitas-fasilitas. Hanya ada di dalam benak dan pikiran saya, dan di dalam kehidupan saya hanya benci, dan benci. Nah, seperti itu. Tetapi melalui cuplian ayat-ayat seperti itu tadi, membuat saya mulai berpikir panjang. Ya. Terus bagaimana diri saya kalau saya nanti mati, kalau saya nanti meninggalkan dunia ini. Nah, pemirsa, pendengar, kesaksian yang saya saksikan ini, saya akan teruskan selanjutnya, ya, saudara, bahwa setelah saya berpikir bahwa Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, pemberi syafaat, pemberi berkat, pemberi selamat, maka mulailah terbuka hati untuk saya percaya dan menerimanya. Ada beberapa ayat-ayat yang mungkin saya kutip juga di dalam artinya saja. Ya, dalam surat An-Nisa misalnya, ya, di dalam surat An-Nisa 159 itu mengatakan bahwa kalau ahli kitab akan
percaya, ahli kitab beriman kepada Isa, Isa itu akan menjadi saksinya di hari penghakiman. Di hari penghakiman. Ya, itu Isa itu akan menjadi saksinya, atau bahasa saya itu menjadi pembela saya. Dia akan menyelamatkan saya. Nah, dari ayat itu, dari apa yang saya baca itu, ya, dikatakan wa in min ahlil kitabi ila la yu'minana bi qabla mauti wa yamal qiyamati yakunu alaihi sajjad. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat itu Isa akan menjadi saksi terhadap mereka yang beriman kepadanya. Itu juga mengagetkan saya. Ya. Ternyata saudara-saudara, melalui ayat itu juga saya diteguhkan lagi untuk maju lebih lanjut. Siapakah Isa itu? Semakin percaya, semakin ke sana, semakin percaya bahwa kalau saya beriman kepada Isa, percaya kepada Isa, saya tentu mendapatkan pembelaan, tentu mendapatkan keselamatan dari Dia. Dia akan membela kita, Dia akan membela saya maksudnya. Nah, saya mulai yakin, mulai percaya, dan mulai terbuka untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ada proses untuk saya bisa mengakui 100% Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Ya. Itu awal-awal dari saya belajar, saudara. Dan kesaksian ini menjadikan saya semakin semangat, ya, semakin teguh, ya, di dalam di dalam kepercayaan saya. Ada banyak hal. Inilah seputar apa yang saya saksikan ini, dan akhirnya setelah saya menerima pengetahuan, pengertian tentang ayat-ayat yang saya dapat, itu membuat saya tergugah hati dan pikiran saya untuk saya menerima Isa Al-Masih sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat bagi saya pribadi pada waktu itu. Nah, memang untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, tidaklah gampang. Bagi saya ada risiko yang harus saya tanggung dalam kehidupan saya. Ya. Ada risiko yang harus saya tanggung dalam kehidupan saya. Nah, risiko itu adalah bagi saya pada waktu awal-awal mau menerima itu, saya sudah pikir, saya adalah keluarga tokoh. Kalau saya percaya kepada Isa Al-Masih menjadi orang Kristen atau menjadi orang Nasrani atau Nasoro, bahasanya gitu ya, pasti saya akan mendapatkan tantangan, mendapatkan masalah dari keluarga saya. Keluarga saya pasti tidak akan menyetujui. Keluarga saya pasti tidak akan merestui, tidak akan meridhoi. Ya, itu yang saya pikirkan. Saya sampai-sampai punya pikiran begini, ya saudara-saudara, saya pasti akan diusir, ya. Pasti saya akan diusir. Itu yang paling baik. Yang mungkin yang tidak baik, yang akan saya ambil risiko, mungkin saya akan dibunuh. Selesai urusan. Tetapi saya selesai juga urusan saya. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya. Nah, itulah yang saya pikirkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Mungkin saya tidak akan mati dibunuh atau terbunuh, tetapi saya mungkin akan mati seperti pada umumnya. Bahkan mungkin saya tidak akan mati nanti masuk dalam pengangkatan mungkin. Karena ada pengangkatan. Dan di dalam Kristus, di dalam Isa Al-Masih akan datang, akan mengangkat orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa, malam hari ini saya ingin menyatakan kesaksian saya ini benar apa adanya, apa yang saya saksikan. Dan setelah saya
menerima Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang akhirnya ada resiko yang saya alami, ya. Dan namanya mengikut Tuhan Yesus itu dikatakan memikul salib. Memikul salib itu ngeri-ngeri, sedap tapi ngeri, Bapak Ibu. Seperti itu. Mantap, ya. Tapi kalau saya pikir orang hidup itu harus berani mati, karena orang hidup ini mungkin juga akan mati. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu pada waktu saya mengambil keputusan, ya saya juga memberanikan diri. Karena apa? Karena konteksnya adalah Isa Al-Masih sebagai Juru Selamat, sebagai kehidupan pribadi bagi orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Akhirnya saya, mungkin itu roh Tuhan, mungkin itu Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi saya untuk mengambil keputusan yang harus kami tanggung, yang harus kami ikuti jejak-jejak Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih, Tuhan Yesus pun menderita. Ya, salahnya apa? Dia bukan orang berdosa. Dia orang suci. Ya, beliau orang suci. Ya, tidak ada dosa dalam hidupnya, tidak ada dosa dalam dirinya. Nah, saya orang dosa, orang berdosa. Bahkan ini saya sampah. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan anugerah yang terbesar karena saya bisa mengenal Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan juru selamat. Nah, inti dari penebusan ini, saudara-saudara ya, bahwa saya ini orang berdosa. Dan dosa saya adalah dosa bawaan dan dosa perbuatan. Yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Demikian juga semua orang di dalam dunia ini. Ya, semua orang yang ada di dalam dunia ini tidak akan bisa menyelesaikan dosanya, dosa bawaan dan dosa perbuatan. Tidak akan bisa. Yang bisa menyelesaikan dosa perbuatan, dosa bawaan hanyalah Isa Al-Masih alaihissalam. Pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi selamat. Itulah keputusan saya. Ya, itulah keputusan saya. Akhirnya saya menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan setelah itu saya mulai menanggung penderitaan. Setelah itu saya mulai menanggung resiko. Ya, dipanggilnya lah saya oleh bapak saya, oleh kakek saya, disidangnya lah saya, disidang. Kenapa kamu masuk jadi orang Kristen? Kamu dulu kan orang tidak suka dengan kekristenan, dengan Kristen. Tetapi kenapa? Nah, saya mulai jawab dengan cuplikan-cuplikan ayat itu, dan bapak, kakek saya tidak bisa memberikan argumentasi selanjutnya. Bahkan saya mengatakan, salah saya apa? Kalau secara agama saya dibilang murtad, ya nggak apa-apa, terserah aja. Terserah saja. Nah, tetapi secara undang-undang dasar negara kita, di Undang-Undang Dasar Negara kita, ya pasal 29, ayat 1 dan 2, nggak ada yang bisa menghalang-halangi saya untuk memilih satu kepercayaan yang saya yakini. Karena namanya agama adalah keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 kitab itu ada, maksud saya dalam Al-Quran dan dalam Alkitab itu ada banyak persamaan, walaupun juga ada banyak perbedaan. Nah, saya mengambil suatu yang mungkin dikatakan kebijakan, ya kebijakan bagi saya. Ada banyak persamaannya, tapi juga memang ada perbedaan. Nah, inilah akhirnya saya sadar ya bahwa kalau saya membenci non Muslim, saya pun juga orang yang berdosa. Kalau orang Kristen membenci orang Muslim juga, itu juga orang Kristen itu juga orang bekas orang berdosa seperti saya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan keterangan-keterangan yang jelas melalui ayat-ayat di dalam kitab suci. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu pendengar yang setia, pendengar yang dimuliakan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Allah,
kesaksian saya ini mungkin sedikit memberikan keteguhan iman bagi orang yang baru percaya. Juga memberikan penghiburan bagi orang-orang teman-teman yang sudah percaya. Agar kita menjadi orang-orang percaya yang teguh berpegang kepada keyakinan iman kita kepada Kristus. Bahwa setiap orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Pasti ada jaminan. Itu sebabnya di dalam kesaksian saya ini beberapa saya cuplik itu untuk meneguhkan, ya, untuk meneguhkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dari mana asalnya, dari golongan apapun, dari suku apapun, sebetulnya Allah itu menempatkan pada tempat yang tepat. Bukan tempat yang tersesat, tetapi tempat yang tepat sebagai orang yang dibenarkan oleh karena imannya, sebagai orang yang diselamatkan oleh karena jasa-jasa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Ya, hal-hal seperti inilah yang menjadi fundamental bagi saya untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ya. Seperti ini, seperti itu, ya, seperti ini, seperti itulah yang pernah saya lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Saya bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan saya, yang telah memperkenalkan dirinya kepada saya. Ya. Dan di dalam dunia ini tidak pernah ada yang suci, tidak pernah ada orang yang suci seperti Tuhan Yesus. Tidak pernah ada orang yang suci seperti Isa Al-Masih alaihi salam. Semua orang yang lahir, ya, semua orang yang lahir yang ada di dalam dunia ini, yang dilahirkan, ya, oleh ibu, oleh mama, ya, itu adalah orang berdosa, kecuali Isa Al-Masih alaihi salam. Dia lahir melalui perawan Maria, kandungannya adalah kalimatullah, roh Allah. Ya, itulah yang saya dapat, kebenaran yang tidak bisa saya bantah, ya, kebenaran yang tidak bisa saya pungkiri, dan ini membuat saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ibaratnya kalau saya ini menggali sumur, bukan hanya rembesan, tetapi ibaratnya kalau saya menggali sumur itu ketemu sumbernya. Ya, saya mendapatkan sumbernya. Ya, seperti sumber atau mata airnya, ya, yang melimpah-limpah. Nah, tadi Bapak Manubulu telah mengatakan bahwa di dunia ini ada dua penguasa. Penguasa yang satu untuk membinasakan, menyesatkan, membinasakan. Penguasa yang satu untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Nah, kesaksian saya ini mungkin akan membuat yang lemah imannya akan menjadi kuat. Yang mulai pantak luluh mungkin akan menjadi bangkit kembali. Ya, kita tidak boleh lemah, ya. Tidak boleh gugur, tidak boleh tergeser. Ya, itulah hal-hal yang saya alami. Nah, ada banyak hal yang saya menerima tantangan, ada banyak hal yang saya akhirnya menanggung apa yang saya pilih sesuai dengan pilihan saya, yaitu saya menerima Isa Al-Masih alaihi salam, pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi selamat. Dan akhirnya pada satu saat saya berargumentasi dengan orang tua saya, dengan bapak, kakek saya, dan akhirnya setelah saya tanya di bagian tadi yang saya sampaikan tadi bahwa di manakah salah saya kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 ayat 1-2 itu hak saya untuk memilih. Akhirnya bapak dan kakek saya mengatakan memang tidak salah, itulah hakmu. Dan akhirnya saya mendapat restu atau diridhoi oleh orang tua dan kakek saya, dan saya diperbolehkan
menjadi orang Kristen. Dan saya bersuka cita pada waktu itu. Tetapi ada pesan dari kakek dan dari bapak saya mengatakan, kamu boleh menjadi orang Kristen atau orang Nasrani. Tetapi kenapa kek? Tetapi kamu harus sekolah. Supaya kamu mengerti benar apa yang kamu pilih. Supaya kamu tidak ganti-ganti agama lagi. Nah, itu menjadi peneguhan juga bagi saya. Ya, pada waktu itu saya punya pikiran sudah jelek tentang bapak saya, tentang kakek saya. Saya pikir nanti akan diusir. Kalau bahasa Jawanya itu ilang-ilangan dok siji. Ya, ilang-ilangan dok siji. Ya, itu yang paling baik itu pikiran saya. Tapi di satu sisi juga, ya kalau hal-hal yang tidak baik mungkin saya akan dibunuh dan sebagainya. Tapi saya sudah siap dari keputusan saya untuk menerima, untuk percaya menerima Isa Al-Masih, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah atau dimuliakan oleh Allah, ya, saya bersyukur kalau malam hari ini saya boleh memberikan sedikit kesaksian ini. Masih ada banyak yang lain dalam pelayanan-pelayanan saya, di mana saya melayani Tuhan dengan namanya penderitaan dan sebagainya. Ya, dan ini kesaksian yang saya sampaikan ini baru sebagian, ya. Ada hal-hal yang lain lagi. Misalnya mungkin saya ceritakan juga setelah saya menjadi orang percaya dan akhirnya saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya sekolah. Akhirnya saya ada di sekolah teologi. Ya. Sekolah saya dulu di Salatiga, ya, di sekolah Alkitab Beria yang sekarang STT Beria. Nah, Bapak Ibu, saya 3 tahun di sana. Dan setelah 3 tahun lulus, kemudian saya dalam melayani Tuhan juga ada di Kalimantan, Sumatera. Pernah saya ikut satu pelayanan misi di pedalaman-pedalaman. Ya, dan saya menyampaikan firman Tuhan, penginjilan. Ada banyak hal yang saya hadapi, ada banyak hal yang membuat saya harus istilahnya mikul salib. Nah, itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah gampang. Harus mikul salib saya. Ya. Bukan salibnya Tuhan Yesus. Kalau saya mikul salibnya Tuhan Yesus tidak mampu. Tapi mikul salib saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini saya masih tetap pelayanan, saya melayani penggembalaan juga penginjilan, ya, sehingga saya ada di dalam komunitas penginjilan, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pernah ada istilahnya tantangan. Ya, tantangannya adalah pada waktu tahun 2000, ketika keluarga saya hampir semua telah percaya kepada Tuhan, telah mengikut Tuhan Yesus. Ada tantangan ketika adik saya meninggal, ya, ketika adik saya meninggal karena sakit ginjal, ya, gagal ginjal. Itu adik saya itu tidak boleh dimakamkan, tidak boleh dikuburkan. Ya, itu pernah terjadi, ya, dan akhirnya saya timbul rasa enggak enak juga. Wah, ini mau main-main dengan saya. Saya yang dulunya radikal begitu, kayaknya mau timbul lagi, ya, semangat radikalnya untuk ingin melawan. Tapi posisi saya sudah berbeda. Posisi saya sudah ada di dalam kebenaran. Posisi saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi anak yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena iman saya. Nah, akhirnya saya dengan orang tua saya berunding, wah, bagaimana ini Pak, adik saya ini kok tidak boleh dimakamkan. Salah satu cerita itu, ya, salah satu kesaksian itu saya ceritakan ini, ya. Dan pada waktu itu saya sempat tensi atau volume saya itu tinggi karena saya temperamennya itu timbul kembali, ya. Dan gara-gara masa orang mati kok tidak boleh dimakamkan, gara-gara Kristen, ya, gara-gara Kristen. Dan akhirnya
saya diskusi sama orang tua saya, bapak saya, gampang. Tidak bisa diterima, tidak boleh dimakamkan, tidak apa-apa. Kita cari saja siapa yang melarang. Nah, kita tetap upacara Kristen, upacara jenazah. Nanti jenazahnya setelah upacara diserahkan kepada yang melarang. Nah, ternyata Bapak Ibu cerita ini, kisah ini, orang yang melarang itu mendengar, ya orang yang melarang itu mendengar, ya bahwa setelah nanti upacara jenazah nanti itu akan diserahkan kepada orang yang melarang itu. Dan akhirnya apa? Dia takut, Bapak Ibu, dia takut. Dan akhirnya melalui Pak Lik saya, melalui paman saya, ada solusi. Ya, ada solusi. Tahun 2000 itu tanggal 1, ya, tanggal 1 tahun 2000. Peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Itu satu pelajaran yang berharga. Itu satu pelajaran saya diajar oleh Tuhan untuk saya mau rendah hati. Saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan akhirnya adik saya yang dilarang untuk dimakamkan, akhirnya ada solusi. Ya, ada satu pengumuman di musola bahwa anak-anak muda, orang-orang diminta tolong untuk membuat lubang kubur di makam. Hati saya lega. Ternyata ada solusi. Ternyata ada solusi dalam setiap masalah. Dan salib itu mungkin bagian kecil, ya, belum bagian yang besar. Bagian yang kecil itu yang pernah saya alami. Ada hal-hal yang lain lagi. Mungkin lain waktu juga bisa saya saksikan kembali di dalam mengiring Tuhan, di dalam percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita harus tanggung. Namanya salib. Itulah yang dikatakan saya baru memahami, ya, berjalan di dalam jembatan Siratal Mustaqim. Ya, istilahnya seperti itu. Berjalan di dalam jalan salib. Ya. Dan sekarang saya ini menjadi orang yang berbahagia walaupun ada banyak menderita. Ya, berbahagia walaupun ada banyak tantangan penderitaan yang saya alami dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mungkin sampai di sini dulu, ya. Nanti bisa dilanjut lagi. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami juga yang lebih yang lebih mantap lagi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kesaksian saya ini meneguhkan, menguatkan, khususnya untuk yang sudah percaya kepada Tuhan dan menghadapi hambatan, tantangan, dan mulai ngelokro. Kok Tuhan tidak menolong ya? Kok Tuhan Yesus tidak menolong saya? Ya, ada waktunya Tuhan membiarkan dulu sampai kita paham. Ada waktunya Tuhan menolong tepat pada saatnya. Tetapi jangan khawatir, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita alami. Yang jelas, di dalam kekristenan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu baru. Langit harus ada mendung, bahkan ada badai, bahkan ada bencana, bahkan ada masalah-masalah yang mungkin kita merasa tidak mampu. Tetapi tetapi mari, ya, saudara-saudaraku, kita saling mendoakan, saling menopang satu sama yang lain agar perjalanan hidup kita sebagai orang yang mengikuti jejak-jejak Isa Al-Masih alaihissalam, kita bisa melakukan dengan baik. Ya, dan Tuhan pasti menolong, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menolong, bahwa firman-Mu itu menolong, bahwa firman-Mu itu pelita bagi jalan hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan mungkin saya tambahkan lagi kalau masih kurang waktunya, ya ini. Puji Tuhan,
Ya, puji Tuhan masih ada waktu yang masih sisa ini boleh saya tambahkan. Oh ya, saya tambahkan kesaksian-kesaksian yang lainnya. Ya, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah saya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, saya mendapatkan istri. Ya, waktu itu kan masih muda saya mendapatkan istri. Istri saya seorang guru, ya, guru SD, cuma guru SD. Ya. Dan saya mendapatkan 2 orang anak, ya, cewek-cewek. Ya. Puji Tuhan, yang satu Ika Septiana Eryani lulus sebagai dokter. Ya, jadi terus kemudian yang satu namanya Suci Erika Natalia ini masih ada dalam perkuliahan di UKSW. Nah, puji Tuhan, dan istri saya mendukung pelayanan saya. Anak-anak saya juga mendukung pelayanan saya. Dan saya sampai hari ini tetap melayani Tuhan, dan saya hari ini juga di samping penginjilan, tapi juga menggembalakan di 2 tempat. Ya, di 2 tempat. Dan di samping itu juga saya ada namanya dipercaya oleh sebuah organisasi untuk menjadi mungkin pengurus wilayah atau ketua wilayah seperti itu di salah satu tempat. Nah, puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus telah mengaruniakan yang pertama-tama adalah kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah pelayanan. Yang ketiga adalah memikul salib yang tidak akan berhenti sampai saya mungkin diangkat oleh Tuhan atau saya sampai nanti meninggalkan dunia ini. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian melalui kesaksian saya ini, saya mungkin bisa didukung dalam doa agar apa yang menjadi tugas saya dalam pemberitaan Injil, dalam penggembalaan, terus saya diberikan komitmen yang tetap teguh, sesuatu yang bisa saya jalankan dengan eksis atau dengan komitmen yang tinggi, dan saya bisa tetap menyala-nyala di dalam saya melayani Tuhan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang akan saya bawa kepada Tuhan sebagai persembahan, ya, yang yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saya tetap di dalam jalan Tuhan, saya tetap di dalam relnya Tuhan, ya, besar atau kecil apa yang saya bisa persembahkan, persembahan saya pasti akan berkenan kepada Tuhan. Khususnya hidup saya yang dari sejak saya melayani sampai hari ini, saya melayani dengan full time, ya, artinya sepenuh, ya, dan saya bergantung kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan yang begitu besar. Itulah Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam, pemberi berkat, pemberi syafaat, pemberi selamat, dan itulah Juru Selamat saya, junjungan yang agung dan mulia, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, tabib di atas segala tabib, penolong yang setia, pemelihara jiwa, pemelihara hidup dari sekarang untuk selama-lamanya. Sampai mungkin saya nanti bisa bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkan saya. Kalau sekarang saya ketemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, ya, tetapi nanti saya akan ketemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Nah, ini yang menggembirakan saya, yang membuat saya ini antusias di dalam melayani Tuhan. Ya, walaupun capek-capek, ini seperti tadi saya habis ada pelayanan doa, ya, doa pengerja di dalam gereja. Saya langsung turun, saya langsung ke ruangan ini dan saya memberikan kesaksian. Dan saya masih bisa memberikan waktu-waktu yang selanjutnya apabila saya diminta untuk memberikan kesaksian, dan biarlah kesaksian ini akan menjadi berkat bagi semua pendengar
yang setia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kesaksian saya ini, saya juga ingin mengajak, ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah percaya ya kepada Tuhan, biarlah kita tetap teguh dan tidak berguncang, karena kita sudah ditempatkan dalam tempat yang tepat oleh Allah kita, di dalam tempat yang tepat, dan tidak akan tersesat. Dan itulah jalan kebenaran, jalan kehidupan yang membuat kita bahagia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya Bapak Yusuf Manupulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tuhan memberkati. Sekian. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa bagaimana seseorang yang tadinya begitu membenci kepada kekristenan, membenci yang berbau Tuhan Yesus, tapi Tuhan punya rencana lain. Seperti yang saya katakan bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh sikap manusia. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh kebencian manusia. Dia tidak dipengaruhi oleh kesalahan manusia. Dia mengasihi siapapun Anda. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Itulah yang Tuhan Yesus Pak Suyitno, dan memberikan terangnya sehingga Pak Suyitno bisa melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, dia bukan Tuhan satu kelompok. Kalau dia Tuhan satu kelompok, maka dia akan marah-marah pada Pak Suyitno. Kurang ajar kau ya, kau membenci aku. Kurang ajar kau ya, kau membenci kekristenan. Tapi dia bukan Tuhan satu kelompok. Dia Tuhan semua manusia. Dia Tuhan semua bangsa. Dia yang ciptakan manusia. Mana dia bisa membenci manusia? Dia mengasihi manusia. Yang membenci manusia itu adalah iblis. Iblis sangat membenci manusia, makanya dia menanamkan kebencian di dalam hati manusia supaya manusia itu saling menyakiti. Manusia itu saling bertikai, saling bermusuhan, saling membenci, bahkan kalau perlu saling membunuh. Karena memang setan itu haus darah. Setan itu sangat haus darah. Dia sangat menginginkan kematian manusia. Itulah karakter dan hakikat daripada setan. Oleh sebab itu, teman-teman, pada malam hari tadi berkati yang berjumpa dengan Tuhan, dan satu lagi yang saya mau sampaikan pada kita semua, kenapa Tuhan Yesus tidak diterima di dunia ini? Kenapa Tuhan Yesus ajarannya tidak disukai? Karena dia dari atas. Dunia ini dikuasai kegelapan. Di dalam Yohanes 14 ayat 31 Anda bisa temukan di situ. Penguasa dunia ini adalah iblis. 14 ayat 30. Yohanes 16 ayat 11 atau 13. Di situ sampai 3 kali diulang bahwa dunia ini dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, teman-teman, berhati-hatilah dan carilah kebenaran. Jangan membenarkan diri, jangan mau hidup di dalam kebodohan, jangan mau ditipu sama setan, karena setan terus bohong, dan setan membawa manusia kepada kematian. Carilah kebenaran. Kebenaran itu hanya satu. Dan saya berdoa supaya kebenaran itu bisa menjadi milik kita. Jadi Tuhan Yesus waktu turun ke dalam dunia tidak bisa menerima. Ya, dunia jahat, yang baik. Lihat saja di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang baik, ada yang jahat, itu pasti tidak cocok. Ya, yang jahat itu pasti tidak menyukai yang baik. Dia akan keluar hakikatnya, dia akan keluar aslinya. Dan sama juga dengan ilustrasinya, analoginya. Terang dengan gelap. Lampu pada waktu dinyalakan, dia tidak bisa dikumpulkan sama-sama dengan kegelapan. Pada waktu terang dinyalakan, kegelapan akan sirna. Tidak bisa kumpul. Setan dengan Tuhan tidak bisa kumpul. Makanya setan berusaha supaya Tuhan tidak boleh masuk dalam dunia. Jadi kalau ada yang percaya kepada Tuhan, maka itu resikonya berbahaya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu harus pikul salib.
Kenapa? Karena tidak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, kesaksian Bapak Suyitno sangat banyak. Kalau ditulis di dalam buku mungkin beberapa buku. Nanti di waktu kesempatan kita akan kembali beliau supaya bisa menceritakan bagian-bagian yang sangat penting bagaimana telah kerjakan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Oke, teman-teman, terima kasih buat Pak Suyitno juga yang sudah hadir dan memberikan kesaksian pada malam hari ini. Doa kami buat Bapak dan juga buat teman-teman yang diberkati. Silakan Pak Suyitno, nomor rekening beliau kami taruh di layar deskripsi, ya. Dan Pak Suyitno saat ini dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani pemberitaan Injil, dan kita harus dukung bagaimana seorang yang tadinya menentang Tuhan Yesus sekarang jadi pemberita Injil. Dan jangan lupa teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus sejak yang lahir sudah Kristen, jangan lupa ada ayat firman Tuhan yang berkata, yang terdahulu jangan yang menjadi yang terakhir. Yang terakhir nanti akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai firman itu jatuh kepada Anda, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Karena itulah, berjuanglah, setiap kita harus menyala-nyala di dalam roh. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita berjumpa program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.